Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan tafsir Marah Labid. Kita telah sampai kepada suratun Naziat. Surah An-Naziat Makiyatun. Surah An-Naziat ini tergolong surah Makiyah. Artinya surah ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Khamsun wa arba'una ayatan, ada 45 ayat. Jadi ayatnya ini ada 45. Mi'atun wa thalathun wa sab'una kalimatan, ada 173 kata. Wa tis'atu mi'atin wa thalathatun wa khamsuna harfan, dan ada 953 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqan, demi para malaikat yang mencabut ruh, gharqan dengan sangat keras. Kenapa sangat keras? Karena mencabutnya mereka, para malaikat tadi, itu dari bagian dalam tubuh manusia. Jadi gharqan ini makna asalnya adalah sesuatu yang dalam. Oleh karenanya, orang yang tenggelam itu dinamai dengan ghariq, orang yang tenggelam. Nah, karena mencabutnya mereka, malaikat tadi, itu dari ujung-ujung kaki dan dari ujung-ujung setiap bagian tubuh, maka supaya bisa cepat keluar, maka harus dicabut dengan sangat keras. Wan nazi'ati gharqan, demi para malaikat yang mencabut ruh, gharqan dengan sangat keras. Maksudnya wal malaikati, demi para malaikat, alladzi yang yanzi'una ruhal kafir, yang mereka mencabut ruhnya orang kafir, min jasadihi, dari jasadnya, min tahti kulli sya'ratin, dari bawah setiap satu rambut, wa min tahtil adhafir, dan dari bawah kuku-kuku, wa usulil qadamaini, dan dari ujung-ujung telapak kaki, kama, sebagaimana, yunza'u, ditarik, as-safud, yaitu tusuk sate, ditarik, al-kathiru syu'ab, yang banyak cabangnya. Tusuk sate yang banyak cabangnya tadi itu ditarik, minasuf, daripada bulu, al-mubtal, yang basah. Jadi tusuk sate yang memiliki banyak cabangnya itu ditarik dari bulu yang basah. Nah, rasanya ini adalah sangat sakit. Nah, begitulah gambaran ruhnya orang kafir ketika dicabut. Fatakhruju, sehingga keluar apa, nafsul kafir, ruhnya orang kafir, kal ghariq, seperti orang yang tenggelam, filma, di dalam air. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut ruh, nashton, dengan pelan. Jadi kalau an-nazi'at tadi itu adalah para malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang kafir dengan keras, tapi kalau wan nasyitati nashta, ini adalah para malaikat yang mencabut ruhnya orang-orang beriman dengan pelan. Wal malaikati, demi, wawunya ini wawu qasam, wal malaikati, demi para malaikat, allati, yang tahulu, yang mengurai atau mencabut, nafsal mukmin, ruhnya orang beriman, halan rafiqon, dengan uraian rafiqon, yang pelan. Fatak biduha, kemudian para malaikat tadi mencabut ruhnya orang beriman tadi, kama, sebagaimana, yunsyatu, diuraikan apa, iqol ini ikatan, min yadil ba'ir, dari tangannya unta. Jadi melepaskan ikatan yang ada pada kaki bagian depannya unta, tangannya unta, itu adalah dengan pelan-pelan. Nah, begitulah gambaran malaikat tadi ketika mencabut rohnya orang-orang beriman, yaitu dengan pelan.
Watun syatu dan diuraikan apa ruhul mukmin, ruhnya orang beriman, bil khuruj dengan keluar ilal jannah menuju ke surga. Kemudian wasabihati sabha ay wal malaikati, demi para malaikat, alladzina yanzi'una nafsa soleh, yang mereka itu mencabut ruhnya orang soleh, yasullunaha, hal keadaan para malaikat tadi itu menghunus, salan dengan sebenar-benar hurusan, rafiqon dengan sebenar-benar hunusan, rafiqon yang pelan, ruwaidan lagi sedikit demi sedikit. Thumma yatrukunaha, kemudian para malaikat tadi itu membiarkan ruhnya orang soleh tadi hatta tastariha, sehingga ruhnya orang soleh tadi itu istirahat. Thumma yastakhrijunaha, kemudian mereka mengeluarkan ruhnya orang soleh tadi ba'da dzalika, setelah istirahat tadi, birifqin dengan pelan, walatofatin dan dengan lembut, li'alla yasila ilaihi, supaya tidak sampai ilaihi kepada orang soleh tadi, alamun yaitu rasa sakit, wasyiddatun dan kepayahan. Kemudian wasabiqati sabqa, demi para malaikat yang saling mendahului atau saling berlomba. Ai wal malaikati, demi para malaikat, alladzina yasbiquna, yang mereka itu saling berlomba, bi arwahil mu'min, dengan membawa ruhnya orang-orang beriman, ilal jannah menuju ke surga, wa bi arwahil kafirin ilan nar, dan dengan membawa ruhnya orang-orang kafir ilan nar menuju ke neraka. Fal mudabbirati amro, demi para malaikat yang mengurusi amron urusan. Ay fal malaikatu, adapun para malaikat, alladzina yudabbiruna umurul ibad, yaitu para malaikat yang mereka itu malaikat yang mengurusi umurul ibad, urusannya para hamba. Qala Abdullah bin Sabit, yudabbirul amro, mengatur al-amro urusan, fit dunya di dunia, itu arbaatun minal malaikah, 4 dari para malaikat. Jadi yang mengatur urusan dunia dari para malaikat ini ada 4. Yang pertama Jibril, kemudian yang kedua Mikail, kemudian wa malakul maut, malaikat maut, yang keempat adalah Israfil. Amma Jibril, adapun malaikat Jibril, fahuwa muwakkalun birriyah wal junud, yaitu adapun malaikat Jibril, fahuwa muwakkalun, dia ini dipasrahi, birriyah dengan mengatur angin, wal junud dan bala tentara malaikat. Wa amma Mikail, adapun malaikat Mikail, fahuwa muwakkalun, dia adalah malaikat yang ditugasi bil qatri, dengan tetesan hujan, wan nabat dan tumbuhan. Wa amma Israel, adapun malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, ini fahuwa muwakkalun, dia ini dipasrahi, ditugasi biqabdil arwah, dengan mencabut ruh-ruh. Wa amma Israfil, adapun malaikat Israfil, fahuwa yanzil, dia turun, alaihim atas para hamba, bil amri minallah, dengan perintah daripada Allah, walaisa fil malaikah, dan tidak ada pada malaikat akrab yang lebih dekat minhu daripada Israfil. Jadi dia turun ke atas para hamba dengan membawa urusan daripada Allah, dan tidak ada pada malaikat, tidak ada pada para malaikat yang lebih dekat minhu daripada Israfil. Jadi menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, malaikat yang paling dekat dengan Allah itu adalah malaikat Israfil. Tapi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan Israfil. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.